Alhamdulillah, teman-teman, kalau kita pikirkan ternyata kita ini kadang juga seperti baterai, ada masanya lemah daya kita, low bad istilahnya. Tapi itu bisa kita sikapi dengan positif. Kalau teman-teman pernah bangun pagi dan merasa tubuh lelah, padahal belum ngapa-ngapain, itu salah satu indikasinya. Atau ketika teman-teman merasa hidup kok seperti nggak punya arah, mau kemana, itu juga salah satu indikasi kuat. Nah, sahabat sekalian, saat kita menghadapi situasi seperti itu, ibarat handphone baterainya lemah. Yang terpenting sekarang adalah bukan membahas kenapa baterainya lemah, tetapi bagaimana menjadikan baterai itu kuat. Nah, baterai yang tidak pernah padam itu ada di dalam jiwa. Dan dia akan semakin menyala kalau kita isi dengan kekuatan spiritual. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Ketika seseorang itu senang berinteraksi dengan Al-Quran, berupaya untuk memahami, menghayati, dan menghidupkan dalam setiap langkahnya, maka dia akan menjadi orang yang baterainya tidak akan pernah habis. Dia malah menjadi sumber energi. Kenapa? Apakah mungkin manusia jadi sumber energi? Lihat saja Rasulullah, para sahabat, para ulama. Mereka sudah tidak ada di muka bumi ini secara jasad, tetapi membaca riwayat mereka, menghayati perjuangan mereka, konsistensi dan kesabaran mereka, kita menemukan betapa mereka adalah orang yang terus menginspirasi, menjadi sumber energi bagi anak-anak muda dari generasi ke generasi, lintas zaman. Nah, seperti itulah yang seharusnya juga kita miliki. Jadi, bicara energi bukan hanya listrik, bukan hanya soal uang. Lalu, apakah mungkin kita yang bukan siapa-siapa ini ya mengikuti apa yang menjadi sumber energi dari Rasulullah? Ya, sangat mungkin. Syaratnya sederhana. Mau memahami, bisa memahami, dan meyakini, lalu merasakan. Itulah yang disebut dengan iman. Dan yang menarik, setiap yang kita hadapi berupa kesulitan atau mungkin ketidakpastian dalam ukuran akal manusia, sesungguhnya oleh Allah itu sudah dijelaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, energi kita cukup untuk menghadapi beban-beban hidup itu. Energi kita mampu untuk mengatasi, melalui, melewati semua jenis rintangan yang datang dalam kehidupan kita. Ya, syaratnya satu, memang paham bahwa sumber energi bagi jiwa itu adalah Al-Quran. Dan Quran mengatakan tidak ada sebuah kesulitan yang menimpa seseorang kecuali orang itu pasti bisa mengatasinya. Ini energi. Kalau ini masuk, meresap menjadi sebuah sistem kesadaran, saya kira kita tidak akan pernah terlalu bertele-tele membahas masalah, tapi kita akan temukan apa solusinya. Kita juga akan menemukan apa hikmahnya. Dengan cara seperti itu, hati kita itu menjadi tenang karena sadar bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah ketentuan Allah, dan Allah mengukur itu pasti sesuai kesanggupan kita. Jadi apa yang harus dikhawatirkan? Apa yang membuat kita harus lemah? Ini sesuatu yang mesti kita sadari sejak dini. Jadi kalau teman-teman merasa hari ini lelah, coba cek baterai jiwa kita. Mungkin saatnya sudah diisi ulang. Dan mungkin kita sudah terlalu jauh, bahkan jarang bertemu dengan Al-Quran. Kata Allah, fasjudu lillahi wa'budu. Maka hendaknya kita itu sujud kepada Allah dan menyembah hanya kepada Allah. Itulah energi terbesar. Mengapa di muka bumi ini lahir nama-nama besar dengan kiprah besar yang ketika mereka tiada, siarnya terus menggelegar menjadi sebuah energi bagi mereka yang ingin meniti kehidupan di dunia ini dengan tujuan-tujuan mulia dan langkah-langkah kecil untuk kebaikan-kebaikan besar.